Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Hari ini kita ada pada hari-hari akhir di bulan Ramadan. Sebentar lagi kita akan masuk hari raya Yaumul Id. Kami ucapkan selamat hari raya kepada seluruh umat Islam yang telah menjalankan ibadah puasa. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Rasulullah SAW telah bersabda, "Syahrul Ramadan syahrun awaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu idkun minanar." Bulan Ramadan adalah bulan di awalnya ada curahan rahmat dan di pertengahannya ada limpahan maghfirah dan di akhirnya ada pembebasan dari neraka. Di awal bulan Ramadan Allah curahkan rahmat dan keridhaannya, di mana orang-orang ahlul ihsan senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang mulia dan perbuatan-perbuatan yang terpuji. Di pertengahan Ramadan Allah limpahkan, Allah curahkan maghfirahnya, sehingga Allah mengampuni kepada orang-orang yang melakukan puasa, sekalipun orang yang melakukan puasa itu memiliki dosa yang berlipat-lipat. Di akhir bulan Ramadan Allah bebaskan orang-orang yang puasa dari api neraka. Orang-orang yang menghancurkan dirinya dengan dosa-dosa dan orang-orang yang seharusnya masuk neraka dikarenakan dosa-dosa besar, Allah bebaskan mereka dari api neraka. Ma'asyiral muslimin ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Hari raya Idul Fitri merupakan hari raya bagi seluruh umat Islam, karena di hari itu Allah bebaskan orang-orang yang memiliki dosa besar dari api neraka, sehingga orang-orang yang berdosa Allah gabungkan dan Allah kumpulkan dengan orang-orang yang baik. Hai orang-orang yang memiliki dosa-dosa yang besar, merupakan anugerah yang besar dari Allah di hari-hari yang mulia ini. Maka di hari ini Allah mengadakan penggantian atau pemutihan dari dosa yang tiada taranya. Maka barang siapa yang dibebaskan oleh Allah di bulan puasa ini, sungguh orang itu telah mendapatkan hadiah yang sangat banyak, yang merata, dan anugerah yang besar. Hai orang-orang yang telah dibebaskan Allah dari api neraka, hati-hatilah kalian, jangan sampai mengulang kembali setelah kalian menjadi orang yang merdeka dari perbudakan dosa. Tidakkah Allah telah menjauhkan kalian dari api neraka? Kemudian akankah kalian tetap akan mendekat-dekat kepada neraka? Allah sudah selamatkanmu
selamatkan kamu dari api neraka. Tapi kenapa kalian masih ingin menjatuhkan dirimu ke dalam neraka dan tidak menjauhkan diri dari api neraka? Hai orang-orang yang ahli maksiat, afwan kami ucapkan ini bukan berarti kami bersih, karena semuanya di antara kita tetap punya dosa. Tidak ada manusia yang bersih dari dosa. Hai orang-orang yang ahli maksiat, ahli dosa, jangan putus asa dari rahmat Allah karena jeleknya amal kalian. Betapa banyak sudah orang yang dibebaskan dari api neraka di hari ini, orang-orang seperti kamu. Maka hendaklah kalian berbaik sangka kepada Tuhanmu dan tobatlah kepada Tuhanmu. Maka tidak ada orang yang merusak dirinya karena perbuatan dosa-dosanya kecuali orang yang binasa. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, setelah Ramadan meninggalkan kita nanti, hendaknya kita tetap berusaha membersihkan diri. Karena perjalanan kita tidak hanya berhenti di sini, perjalanan masih panjang. Abul Faros Ibnul Jauzi telah mengatakan bahwa kita diciptakan oleh Allah akan melewati 6 tahapan, 6 fase, sampai akhirnya kita berhenti di tempat pemberhentian, yaitu surga atau neraka. Tahap yang pertama, perjalanan yang pertama adalah perjalanan dari Sulalati Mintin, Saripati Tanah. Kemudian perjalanan yang kedua adalah perjalanan menjadi nutfah di punggung, di sulbi orang tua. Kemudian perjalanan yang ketiga, kita berada di perut ibu sampai akhirnya kita lahir ke dunia. Perjalanan yang keempat, kita lahir ke dunia, kemudian melanjutkan masuk kubur. Perjalanan yang kelima adalah bangkit dari kubur menuju padang mahsyar untuk pelaksanaan hisab dan mizan. Perjalanan yang keenam adalah perjalanan berhenti di tempat pemberhentian yang terakhir, yaitu surga atau neraka. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, sungguh kita telah menyelesaikan separuh daripada perjalanan kita. Masih ada separuh berikutnya, dan separuh berikutnya ini adalah perjalanan yang sangat sulit. Oleh karena itu, ayyuhal ikhwah, cepat-cepatlah untuk beramal soleh. Karena umur kita itu hanyalah waktu dan hari-hari. Dan hari-hari itu merupakan kotak atau peti-peti bagi manusia, kotak-kotak bagi manusia yang akan diisi kotak-kotak itu dengan kebaikan dan kejelekan. Kemudian di hari kiamat nanti kotak-kotak itu akan dibuka bagi pemiliknya. Orang-orang yang takwa akan menemukan isi kotak-kotaknya itu dengan suatu kemuliaan, keagungan. Akan tetapi orang-orang yang berdosa akan membuka dan menemukan di dalam kotaknya itu adalah kesengsaraan dan penyesalan. Karena itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yauma tajidu kullu nafsim ma amilat min khairim muhdara wa ma amilat min su tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadam ba'ida wa yukhadirukum wa nafsah wa raufum bil ibad. Surat Ali Imran ayat 30. Di suatu hari nanti manusia akan menemui apa-apa yang ia kerjakan
baik itu kebaikan maupun kejelekan, akan dihadirkan di depannya, akan dibukakan kepadanya kebaikan yang dia kerjakan, demikian pula kejelekan yang dia kerjakan. Pada saat itu manusia berharap sekiranya antara dirinya dan hari itu ada jarak waktu yang jauh. Allah peringatkan kepada kamu akan siksanya. Allah adalah Maha Penyayang bagi hamba-hambanya. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.